Om Swastiastu, Sawitra Walining, mugi sami pada kena rahayu. Bahwa sana mangkin nganenin inik lengkara pun. Lengkara sana buat pisan. Utamane rikala wenten puniki keluarga Sawitra puniki sane kelayu sekaran. Punika. Iki semacam ucapan bela sungkawa yang secara bahasa Indonesia. Lari sering Bali, tapi hangge sana patut sebenarnya. Tuan punika miring tunasan ring Idana Lingsir. Om Swastiastu, Idana Lingsir. Om Swastiastu, Iki kemangan aduh. Ini ucapan bela sungkawa. Nabi sana angin puniki. Turut berduka cita nih kering agama Hindu di kering Bali. Terus aduh. Kebiasaan mulai kita berdoa niki ya kira-kira tahun 80-an mulai. Lumun tahun sebelum itu tahun 77 ke bawah, 80 ke bawah belum biasa orang berdoa. Tidak biasa dalam arti seperti yang kita temukan sekarang. Pengalaman Panite dulu waktu Walake menjadi tentara pendidikan di Panasan Solo di Kodau 4 Kopasgat itu, ketika makan bersama di meja makan, kepala kelas mimpin acara duduk siap gerak berdoa sebelum makan mulai. Teman-teman agama lain semua pada berdoa, sama teman Hindu saling toleh apa orang. Karena di rumah tidak terbiasa berdoa. Belum lagi di jalan ibadah. Pengalaman Pandita ke Jawa dulu waktu masih aktif di dinasti militer maupun sudah keluar. Kalau umat Hindu di Jawa ke Tanjung, Terantuk Batu, langsung Om Wigenamastu gitu dia. Kalau umat Hindu di Bali ke Tanjung, ke Tanjung Den. Lewat begitu saja. Kalau ada orang meninggal, pengalaman kami di India dulu sekolah, Pak Anu nggak meninggal, oh ya, langsung dia cakup katakan, Om Wayuranila Mamartama Tebdam Basmantam Sariram Kertes Semare Klimas. Wahai roh, ingatlah Anda telah meninggal. Tubuhmu akan hancur menjadi abu. Ingatlah keabadian, ingatlah Omkara, ingatlah Tuhan, ingat pada karma-karma baik. Jangan tinggal di sini, cari ya tempat yang damai. Jadi kalau mendengar orang meninggal, kami sudah terbiasa sejak zaman dulu, sejak dapat pengetahuan begitu. Siapa meninggal langsung kita cocok doakan. Tapi dengan doa itu roh itu kaget dia, karena dia tidak tahu dirinya meninggal. Ketika baru orang meninggal, dia tidak tahu dirinya bahwa dirinya mati, kemana saja bisa. Sehingga kalau kita manggil namanya, dia bisa mendengar langsung, bisa di hadapan kita. Kita tunjukkan dengan doa mantra. Nah di Bali umum itu adalah Amor yang ngacin dia. Amor yang ngacin dia. Amor absab menyatu, acin dia kepada Tuhan yang Maha Esa. Tak terpikirkan artinya sebenarnya. Yang widi disebut acin dia karena tidak bisa dibayangkan. Sebenarnya tidak ada gambaran dalam pikiran kita atau dalam wujud aksara atau apa tentang yang widi karena beliau tidak berbentuk, tidak terpikirkan. Lantas bagaimana untuk bisa dipikirkan? Diturunkan statusnya dari Nirguna Brahman menjadi Saguna Brahman, ngambil wujud para dewa, para roh suci leluhur itu. Semua itulah perwujudan para dewa. Dewa itu cahaya daripada Tuhan itu sendiri. Jadi dumugi amor ngacintia, semoga menyatu dengan para dewa. Dumugi ngungsi siwa pada. Dumugi ngungsi le sunia loka, dumugi ngungsi siwa loka. Semua boleh itu, yang intinya adalah mendoakan yang bersangkutan siapa atau paman atau siapa yang meninggal saat itu supaya rohnya pergi meninggalkan tempat ini dan kita doakan supaya terbebaskan dia gitu. Ya nengange bahasa Bali pun apa itu? Dados bisa, bahasa Indonesia bisa juga, bahasa Inggris juga bagus ya. Jadi intinya misalnya kedua orang tua meninggal, Bapak ilingang Bapak pun ngalain iki Bapak. Tan kari di Bapak ilingang memargi bece Bapak nyidayang wali kelingga ke sunia loka sampurang boleh terikat riki. Boleh bahasa Bali, boleh bahasa. Memang amor yang ngacin dia itu arti sebenarnya menyatu, jadi
apa namanya bahasa Jawa kuno sebenarnya itu, bukan Sansekerta gitu. Jadi kalau Sansekertanya tadi Om Wayu Rani Lama Mertama Tedam Basmantam Sariram Kerte Semare Klibe Semare Kertam Semare, panjang itu. Ada yang lebih singkat, Aham Brahma Asmi Atma Brahma Aikyam. Semoga Sang Yang Atma menyatu dengan Brahman. Intinya adalah ada harapan, ada doa, ada permintaan supaya roh itu bebas. Itu inti daripada Amore Ngacintia itu. Ya boleh, bebas boleh. Ya. Memang ada yang menyatakan jangan menyebut pakai Amore Ngacintia. Kenapa enggak boleh? Karena itu katanya mantra rahasia milik para pendeta saja gitu. Kalau itu tidak boleh, sebenarnya Trisanya bait pertama itu Dewa Mata, Weda Mata. Ibu daripada semua kitab suci Weda adalah Gayatri Mantram. Nah, dengan Gayatri Mantram sebenarnya mantram yang sangat keramat, tapi kadang-kadang kan di siaran televisi, siaran radio tidak ada orang perhatikan kadang-kadang. Kalau menurut saya Amore Ngacintia bebas diucapkan karena itu bahasa Jawa kuno itu. Jawa kuno. Jawa bukan Sansekerta. Jadi intinya adalah doa, mengucapkan doa kan tidak salah. Nunas sama dengan pemangku. Pemangku para pinanita memohon tirta sebagainya, semua memohon. Beda dengan panita. Panita ngarge, panita menjadikan dirinya siwa, baru mohon tirta. Kalau pemangku kan memohon, tidak menjadikan dirinya siwa, itu perbedaannya itu. Jadi Amore Ngacintia silakan. Aham Brahma Asmi, menyatulah dengan Aham, dengan Tuhan Yang Maha Esa boleh. Atma Brahma Aikyam Sang Atma, semoga Atma Brahma Aikyam, semoga Sang Yang Atma menunggal. Bermacam-macam ucapannya boleh, silakan. Yang penting intinya yang bersangkutan mendoakan yang roh itu supaya bebas, itu intinya. Benten sana berpendapat itu. Ya. Ya nengange bahasa puniki Sansekerta Jawa kuno lebih bertuah ya kan. Ya. Yang ngangen bahasa Tiosan kerasa yang dirasakan kurang mantap gitu. Iya. Punapi sejadena itu. Memang ada pendapat begitu. Kalau ada orang Inggris datang ke rumah kita, sangat senang kalau kita bisa mampu berbahasa Inggris sehingga komunikasinya bagus begitu. Kalau Sansekerta itu Dewi Wak, ucapan para dewa. Jadi para dewa memakai bahasa itu, karena itu sangat bagus kalau kita juga bisa memakai bahasa itu. Tapi kalau tidak mampu bagaimana? Dipakai. Lihat pemangku-pemangku kita, orang-orang tua kita yang jadi pemangku. Termasuk lontar yang diwarisi di Bali yang namanya sangkul putih. Pegangan pemangku untuk berdoa, semua pakai gitu. Pakulo natu betaru terus pakai bahasa nggak salah juga itu. Dumugi Sang Yang Atma Sang Ilang bahasanya lagi. Kenapa disebut Sang Ilang? Karena tidak boleh menyebut nama setelah orang meninggal. Yang Dewan tiange, ya Sang Ilang tiange, yang Ilang tiange. Kenapa? Karena waktu upacara Ngaskara itu menjadikan pendeta. Pendeta itu memberikan pewisik kepada roh itu. Nah, kita Sang Yang Atma mangke, wahai roh, berhenti namamu seperti dulu. Sekarang kalau perempuan Niranjani namamu, kalau laki Niranjana. Sebenarnya sejak saat itu sudah tidak boleh pakai nama lagi. Sehingga dipakai yang hilang. Yang hilang, yang dewa gitu. Sekarang sudah menjadi dewa, sudah Sang Yang Hilang. Sang Hilang tiange, Sang Paratre. Nah, Sang Palatre niki punah. Palatre atau Paratre, L dan R sama fungsinya. Paratre. Yang pergi jauh artinya. Yang pergi jauh, yang pare itu jauh, atre pergi ke sana, pergi ke tempat jauh. Tak kembali lagi, dan mulai balik tanpa wali duka, tak kembali lagi kemari. Sang Paratre namanya itu Palatre. Palatre dados. Paratre dados. Arti ada kata sebenarnya Paratre. Paratre. Tapi karena kendala metafisis L dan R itu sana babi dengan bawi kan sama itu, ya relawa itu berubah jadinya. Sang Paratre, dumugi Sang Paratre mangge sunya loko, dumugi Sang Paratre ngungsi siwa pada. Semua boleh karena itu bahasa Sansekerta, bahasa Jawa kuno yang sering dipakai oleh para dewa, para pemangku, para pendeta gitu. Itu sangat bagus, tapi kalau tidak pakai bahasa Indonesia juga boleh gitu. Tidak ada keharusan gitu. Tapi yang penting harus berdoa, mendoakan, jangan sampai
Yan, ibapo diandu kau ngalain napang bu, itu nggak boleh itu. Ya nih Bapak, ini sudah mulai biasa sekarang. Kalau komunitas tertentu apa pegawai negeri, guru atau sekolahan ada salah satu yang meninggal guru itu, mereka kan datang ada jenazah berdoa bersama. Ini yang guru agama atau yang tahu agama yang mimpin sebenarnya ngajak doa semua itu. Punapi ini secara singkat Doanya. nggih tata caranya lan doa-doa punapi itu. Kalau bisa demikian berkumpul di depan jenazah, di sampingnya atau di tepian jenazah, nyalakan dupa, pegang sama-sama satu, kemudian dipimpin oleh yang senior atau yang mampu, ucapkan mantra, mari kita berdoa bersama, asana, pranayama dan seterusnya lakukan. Setelah itu usus kepada pitra puja, boleh swargantu, moksantu, sunyantu, murcantu, boleh yang tadi wayuranila boleh dengan bahasa Indonesia juga. Ya Bapak sudah meninggal sekarang, semoga arwah Bapak pergi ke Sunyaloka, pergi ke Siwaloka, boleh. Yang penting biasakan aja komunitas aja semetone untuk berdoa. Jangan nengok orang meninggal hanya bawa tanda duka, bawa beras, bawa uang atau apa tanpa ada doa apa-apa. Doa itu lebih penting. Lebih penting karena kalau secara spiritual itu kan itu membebaskan roh, mengangkat itu pentingnya doa. Di Bali malah ada cerita-cerita begitu ya. Karena leluhurnya berada di neraka, karena putranya sebagai kesatria tidak mau mati di medan perang sampai akhirnya berangkat menuju perang, kemudian rohnya bisa terangkat begitu. Jadi lewat meditasi semua diketahui kemana posisi rohnya, ada di mana. Makanya roh-roh yang tidak diupacarakan ini menjadi buta cuwil. Buta cuwil itu roh yang mengganggu, yang kotor, cuwil itu kotor. Jadi termasuk ya tanggal 29 nanti kami juga akan melakukan upacara Warakeruron. Jadi masih dalam wujud darah, umur 2 bulan gugur ya. Ternyata rohnya mengganggu itu ya, minta diupacarakan, kita lakukan upacara supaya terbebaskan rohnya. Jadi intinya di mana kita menemukan kasus-kasus begitu, usahakan berdoa secepatnya, sesegera mungkin bebaskan dia. Pernah suatu hari Nalisir waktu itu Walake menginap di sebuah hotel di Lombok. Demikian jam 11 malam, sudah tidur jam 11 malam, dibangunkan oleh roh. Pakai celana jin, pakai baju jin, pakai sepatu cat, tapi wajahnya rusak, mungkin kecelakaan begitu. Dia tinggal di sana. Saya sewa ini saya tetap tidak saya hiraukan, tidur lagi. Jam 12 dibangunin lagi orang itu. Jam 1 malam dibangunin, akhirnya saya pindah ke tempat tidur yang kosong. Saya janji besok saya carikan air suci di Suranadi dan sekedar narpana. Beranya masih sisa apel 1 biji. Dengan 1 biji apel dengan air suci kita bawa, kita cipratkan. Wahai roh, Anda harus bebas dari sini. Anda sudah meninggal, bukan di sini tempat Anda. Anda harus pergi ke menghadap Tuhan Yang Maha Esa, menghadap Sunya, menghadap para dewa atau leluhur Anda. Cari ke sana, jangan di sini. Saya cipratkan di kamar itu. Ternyata malamnya tidur lagi sampai beberapa harinya tidak diganggu lagi oleh roh itu. Jadi ini believe or believe not, percaya atau tidak, pengalaman seseorang yang bisa menunjukkan gitu. Kalau kita tidak ngalami mungkin saya ada gitu mungkin gitu. Tapi kalau ngalami ya beda itu. Ini kembali malih nganenin berbela sungkawa gitu. Iki rikale pada saat kita secara kolektif bersamaan dengan teman-teman kita komunitas gitu menengok atau menjenguk orang meninggal gitu, itu kita kan ikut mendoakan. Nah niki problemnya tuh ya yang sana meninggal niku upami kantun lebih junior kita, umurnya lebih muda atau apanya lebih anu niki, atau tidak ada sidikara sumbahan. Nike pun api itu. Karena mendoakan, ambil jalan netral. Jadi cakupkan tangan di dada, ya. Kemudian ucapkan mantra atau bahasa Indonesia netral, tidak nyembah. Kalau nyembah begini mungkin tidak pas pada itu. Orang keluarga kita akan protes. Saya ada sembahan, kamu nyembah begitu. Padahal itu mendoakan.
Sebenarnya kalau kita melihat pendeta yang pertama mendoakan ini dari Puedan itu swargantu, bausantu, sudah itu supaya engkau bebas. Pendeta duluan menghormati sebenarnya gitu. Berarti umat sedharma kerama punika sana komunitas yang ikut ke sana sesungguhnya adalah mendoakan. Mendoakan kan tidak memandang kasta, bangsa, rendah segala itu. Sudah ada itu. Yang kedua pertanyaan lagi, kadang-kadang kan dalam bahasa Indonesia, semoga rohnya diterima di sisi Tuhan. Banyak yang protes, tidak di sisi Tuhan tapi menyatu dengan Tuhan. Semua benar. Kalau di sisi Tuhan namanya samipya moksa, di samping Tuhan. Kalau di arealnya Tuhan namanya salokya moksa. Kalau bersatu dengan Tuhan namanya sayujya moksa. Kalau mengambil sifat-sifat Tuhan namanya sadarmya moksa. Ada sasrestia moksa, mengambil keagungannya. Semua boleh, inilah universalnya Hindu. Ini pemahaman banyak orang harus bersatu ya. Brahman, Atman, Akyam ya bersatu, boleh sayujiam bahasa Sanskerta. Saya sering juga analisir mendoakan swargantu moksa, sayujian tu menyatulah dengan yang widi. Boleh itu samipya di sampingnya boleh. Nanti cerita-cerita yang sayujia menyatu itu cerita Lobdake. Lobdake tahu kan Siwaratri itu. Ketika rohnya dibawa menghadap Dewa Siwa menyuruh masuk ke istanaku, pakai pakaian kebesaranku, demikian kau pakai kebesaranku, engkau menjadi aku. Hilang Lobdake, sudah menjadi Dewa Siwa. Itu sayujia namanya. Tapi kalau roh leluhur kita kayak cerita teks Putru Sangaskara, demikian roh itu dijadikan pendeta. Setelah dia menjadi pendeta, dia pada waktu Ngaskara dimasukkan ke kawah neraka, ternyata nerakanya pecah, jembangan neraka itu pecah. Ternyata ini roh pendeta begitu. Akhirnya Dewa Yama mengantar pendeta ini menghadap Dewa Siwa. Kemudian Dewa Siwa menerima, silakan kau boleh tinggal di sini bersama aku. Itu di sini bersama aku bisa salokya, bisa samipya, bisa di lokasinya, bisa di sampingnya gitu. Dan kamu boleh menjelma kapan saja kamu ingin, dan kamu menjadi orang baik di dunia ini, menjadi pendeta, menjadi politisi yang baik segala. Begitu nasihat dalam Putru Sangaskara, teks Putru Sangaskara ada begitu. Jadi tidak sembarangan ada gitu. Berarti tidak mesti doa kita harus menyatu, di sampingnya boleh. Tapi malah itu mencapai sifat-sifatnya boleh, sadarmya. Di sampingnya nanti samipya, salokya niki di lokasinya. Ya. Sesuai dengan sifat-sifat sadarmya atau keagungannya sasrestia gitu. Boleh, tidak harus bersatu gitu. Di sampingnya juga boleh. Ini sering disalahkan niki oleh beberapa pihak lah. Ya, karena pemahaman kembali. Makanya kalau referensi luas memahami tentang kondisi moksa dan sebagainya tidak masalah itu gitu. Ya. Moksa? Ya. Sorga berbeda. Berbeda. Kalau sorga itu masih menjelma kembali. Kalau moksa tidak menjelma kembali. Itu bedanya. Ya. Memangnya wenten? Ada kejadian di Bali juga. Saya tidak perlu sebut namanya, tempatnya gitu ada. Pesan kepada anaknya, Bapak akan pergi dan jangan dihubungi lagi, jangan dibuatkan upacara apa. Ternyata memang tanpa jasad dan apa-apa. Sehingga anaknya bingung dia. Kemudian masyarakat curiga, jangan-jangan bapaknya dibunuh oleh anaknya. Gitu. Polisi datang meriksa tegalnya perkara. Sampai berapa tahun tidak bisa dihubungi. Nunas Baos tidak bisa, Sonteng tidak bisa, Balian Sonteng jadi tidak bisa. Tidak mau, sudah lepas dia. Rupanya sudah mencapai moksa itu. Jadi begitu. Jadi tidak perlu doa-doa lagi ya ini kan. Kalau orang spiritual, orang anu kan tidak diupacarakan pun bisa mencapai. Upacara ini kan untuk kita yang hidup supaya ada bentuk wujud bakti kita kepada yang widi. Kalau mereka sudah dapat doa banyak dari anak cucunya ikut mendoakan, masyarakat semakin tinggi posisinya, doanya semakin banyak kan lebih bagus lagi ke atasnya gitu. Nanti kalau orang-orang yang sudah mencapai tingkatan moksah itu tidak perlu lagi mantra-mantra seperti tadi Nabi Wastane Newawu nika
amor yang cintio lanapi ini kan tanpa karena karena sudah mencapai. Tapi doa kita ini kan penting untuk yang mendoakan yang baru meninggal, yang ini kan. Ada 4 jenis leluhur itu. Leluhur yang sudah meninggal lama tidak kita kenal. Leluhur yang baru meninggal tidak juga kita kenal. Ada leluhur yang baru meninggal, yang baru diupacarakan. Ada 4 itu jenisnya. Memang dipanggil roh yang dulu-dulu, tidak yang baru meninggal aja dibuatkan upacara, yang dulu juga dipanggil supaya ikut mencepat mengantar. Dan cerita mereka yang mengalami kematian, biasanya yang akan meninggal cerita sudah dijemput, ya. Sehingga menjemput balik. Kadang-kadang kita dengar dialog mereka, "Nen malu antiang beberapa hari, kan malu tiang aja, seng jani ku menjalan," akhirnya meninggal seketika itu. Terjadi banyak itu. Mungkin kalau secara kedokteran itu halusinasi atau apa, tapi kepercayaan kita roh itu memang dijemput oleh yang meninggal duluan. Oleh yang meninggal dulu? Ya, oleh yang meninggal, apakah ibunya, bapaknya, saudaranya, sahabatnya, begitu. Kadang-kadang lucunya pakai sepeda motor lagi nyemputnya. Tuh teker agak balik mai bapak balik mai negak onda mai ternyata berapa lama meninggal terus itu. Sepertinya skalanya Honda di bawah lihat, karena mungkin waktu hidup dulu yang nyemput itu memang sering pakai Honda mungkin gitu, sehingga dilihat begitu. Nganen ini puniki mantram, puja mantram, pengasuti niki sekali wawu benten malih sana perlu buat rawang ring. Intinya hanya mendoakan. Ya, doa itu boleh pakai bahasa Sanskerta sangat bagus, bahasa Jawa kuno, bahasa Se pun boleh, bahasa Indonesia juga boleh. Kalau kita kolektif misalnya seperti Hari Pahlawan, Hari Nasional itu kan ya Tuhan Yang Maha Esa, semoga arwah para pahlawan kami, kan pakai bahasa Indonesia itu juga bisa gitu. Nah, terutama di komunitas lain kalau kita menghadiri orang lain. Inggih. Picek pisan sawitra palineng sekadia sapunika indek ucapan bela sungkawa Awu sampun panjang lebar disampaikan oleh Denak Lingsir. Tuan punika mugi mapi kena iring untating rawi riki sinep antep paramasanti. Om Santi 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 Om.